Halo sahabat, berjumpa lagi dengan saya Sinistia. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman klien yang baru saya tangani. Terlebih lagi klien ini sama, keluhannya adalah anxiety atau kecemasan berlebihan. Dan uniknya, dua klien saya ini mengalami kecemasan yang tidak tahu sebabnya. Tidak tahu sebabnya kok mengalami kecemasan. Ya ada, memang ada. Dan akhirnya di sesi pertama kemarin saya akan cerita dulu di klien satu ya. Jadi yang satu itu kecemasan tanpa sebab. Jadi si klien ini bercerita dengan saya, perempuan umurnya sekitar 24 tahun. Nah, mengalami kecemasan, bilang ke saya tidak tahu sebabnya apa. Nah, ketika saya gali di masa lalunya, ternyata memang tidak ada. Apa yang membuat trauma dia itu tidak ada. Walaupun ini dia itu keluarga yang mungkin bisa dikatakan broken home, tapi memang di situ tidak ada traumanya. Nah, malah kecemasannya ini adalah berasal dari masa depan yang belum tentu terjadi. Singkat cerita saja, klien saya ini rencananya itu mau menikah, gitu. Tapi pikirannya sudah aneh-aneh, dimana calonnya ini kan mungkin hidupnya bukan seperti dia lah. Dia kan di kota, harus ini harus ada dan lain-lain. Nah, calonnya ini berasal dari mungkin ya di pinggiran Solo lah, kayak gitu. Nah, jadi dia bercerita, Mas, nanti kalau aku mau nikah, aku kalau tinggal di sana, kalau mau ke supermarket jauh, mau kerja jauh, mau gini jauh-jauh. Dan akhirnya itulah yang menjadi kecemasannya. Jadi kecemasan dari klien saya yang pertama itu bukan tanpa sebab, tapi terlebih lagi dia mau menikah dan kemudian kecemasannya ada di situ. Nah, itu klien saya yang pertama. Sehingga kemarin apa keluh kesahnya kepada si cowoknya itu saya suruh ungkapkan, gitu. Dan respon dari cowoknya ya sebisa mungkin harus diterima kan, gitu. Supaya apa, hatinya ini lebih bisa plong lagi. Nah, itu klien saya yang pertama. Klien saya yang kedua sama, kecemasan berlebihan tanpa tahu sebabnya apa. Tapi beliau sudah umurnya sekitar 35 ke atas lah, gitu. Perempuan juga perempuan. Nah, kebalikan dari klien saya yang pertama. Yang pertama kan mengalami kecemasan akan masa depannya. Nah, klien saya ini setelah saya telusuri, pertama malah saya telusuri di masa depannya. Ternyata semua sudah tertata rapi. Seperti halnya nanti hidupnya di masa tua bagaimana, ketika pensiun bagaimana, pendidikan anak bagaimana, dan lain-lain itu sudah tertata rapi. Akhirnya saya mundur ke masa lalunya. Ternyata dia mempunyai trauma dengan keluarganya, terutama dengan kakaknya yang meninggal ya, gitu. Jadi dia pas SMA akhirnya kakaknya meninggal gitu kan. Itulah juga sumber traumanya. Gitu. Terus kemudian ada lagi traumanya, tapi saya nggak akan sebutkan karena itu privasi ya, gitu. Dan ternyata kedua klien ini sama-sama mengalami kecemasan berlebihan bukan tanpa sebab, ya, tapi dengan sebab. Bisa di masa lalu, bisa di masa depan. Nah, coba nih teman-teman yang mengalami kecemasan, kenali dulu kecemasan ini berasal dari mana. Kalau seperti klien saya yang pertama, kecemasan di masa depan, sebisa mungkin katakan jujur. Kepada siapa? Ya kepada tentunya pasanganmu kan. Itu biasanya ini anak-anak milenial nih yang mengalami seperti itu. Nah, atau yang kedua dengan trauma. Nah, coba konsultasikan dengan ahlinya. Gitu.
atau sekedar curhat dulu sama teman supaya biar plong hatinya sesaat, nggak apa-apa. Nah, setelah itu baru konsultasikan dengan ahlinya dan nanti pasti akan diberikan solusi yang terbaik oleh ahlinya. Nah, itu adalah kecemasan bukan tanpa sebab ya, semua kecemasan itu ada sebabnya gitu. Jadi namanya keluhan psikis kan, entah itu dari masa lalu atau masa depan, ya kita nggak tahu. Yang pasti tetap nikmati hidup yang sekarang. Kita hidup, kita nafas, kita bertemu orang, kita melihat, itu nikmati, syukurilah, enak kok, kayak gitu. Nah, jadi itu dulu. Mungkin nanti pengalaman klien saya selanjutnya akan saya share di sini. Yang pastinya tetap stay di channel ini, teman-teman. Dan saya doakan selalu sehat semua ya. Semua selalu sehat, bahagia, bersyukur, dan tentunya bisa menjadi hidup yang lebih baik. Oke, gitu aja. See you.